Halo guys, ketemu lagi dengan channel Sulaiman Al-Sawai. Kita baru saja pulang dari isi solar guys. Di Kapuasulu, khususnya Putri Bogota, solar agak langka. Susah dapat solar di SPBU, kecuali memang kita beruntung. Dan kalaupun dapat di kios, harganya lumayan tinggi. Kebetulan saya beli di kawasan Desa Sibau Hilir, harga solarnya 13.000 dan itu sudah termasuk murah. Tempo hari saya beli solar harganya 15.000. Langsung saja kita jalan-jalan. Sekarang kita berada di kawasan Desa Sibau Hilir. Kita akan melewati dua desa yang berdekatan langsung dengan ibu kota Kabupaten Kapuasulu, yakni Desa Palak Pulau dan Desa Sibau Hilir. Jarak tempuh dari pusat ibu kota ke Desa Sibau Hilir kurang lebih 10 menit guys. Ini kita lihat suasananya. Tuh lihat, ada petani kratom yang sedang menjemur kratomnya. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa kratom hanya bisa tumbuh di Kabupaten Kapuasulu, seluruh Kabupaten Kapuasulu, karena lahannya agak tropis jadi mudah untuk ditumbuhi kratom. Nah, kratom ini adalah salah satu produk unggulan masyarakat Kabupaten Kapuasulu yang masih tren. Mudah lakunya dan mudah cara penanamannya dan cepat juga panennya. Beda halnya dengan karet misalnya, lama tumbuhnya, kita menggunakan pupuk dan lain sebagainya, dan ribet panennya. Kalau kratom sangat mudah dan di pasaran itu sangat-sangat laku guys, terutama misalnya di Amerika, di Belanda, di Thailand dan sebagainya. Dan banyak pengusaha-pengusaha muda baik lokal maupun regional yang sudah mengekspor kratom ke luar negeri, dan ini menjadi produk unggulan sekali lagi dari masyarakat Kabupaten Kapuasulu. Dan kita berharap juga pemerintah memberikan regulasi yang jelas yang memihak kepada petani kratom agar bisa menjual kratomnya dengan baik dan bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan kerja yang mereka hasilkan. Kabupaten Kapuasulu juga terkenal dengan gelar The Heart of Borneo atau jantung Borneo. Secara global, Kabupaten Kapuasulu itu termasuk ke dalam paru-paru dunia karena keasrian, karena hutan-hutannya masih asri guys. Kita bisa lihat sendiri para pohon-pohonnya juga, nanti kita akan lewati jalan, pohon-pohonnya masih asri, masih banyak. Dan ini kita minta supaya pemerintah daerah bisa melestarikan keadaan hutan kita ini menjadi semakin asri. Kalaupun ada penebangan-penebangan, maka dilakukanlah reboisasi atau penghijauan kembali. Serta pemerintah juga kita berharap untuk tidak mudah memberikan izin-izin untuk perusahaan-perusahaan yang akan membabat hutan secara massal. Karena kalau hutan kita bagus, maka orang-orang yang di dalamnya atau penduduknya juga akan berimbas efek hutan yang bagus, terutama dari segi kesehatan. Kita sedang berada di Desa Sibau Hilir, akan menuju Desa Palak Pulau yang berdekatan langsung dengan ibu kota Kabupaten Kapuasulu. Yang di sebelah kiri itu yang ada seng banyak, macam tertutup oleh seng, itu adalah kolam ikan arwana guys. Di Kapuasulu itu terkenal dengan ikan arwana atau ikan siluk. Penghasil siluk atau ikan arwana terbanyak di dunia, karena habitat ikan arwana itu hanya ada di Kabupaten Kapuasulu yang terbaik. Kabupaten Kapuasulu juga memiliki 2 taman nasional,
Yang pertama, Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Karihun. Desa Sibohilir, penduduk pribuminya adalah Dayak Taman. Ada beberapa juga orang Melayu dan orang Jawa yang sudah bermukim di situ sekitar 10 tahun ini, dan mereka hidup berdampingan dengan baik. Di Desa Sibohilir juga ada 2 rumah betang yang di seberang melewati jembatan dan juga di depan Sibohilir. Untuk wilayah Palak Pulau, penduduk pribuminya adalah Dayak Kantu, dan ada juga beberapa warga Melayu, kemudian Jawa yang ada transmigrasi di situ, kemudian beberapa orang Chinese yang tinggal di situ, dan mereka juga hidup berdampingan baik, guys. Ini kita sudah masuk ke Desa Palak Pulau ya guys, desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota kabupaten ya, ini Putusibo Kota. Nah, ini kantor pengelolaan hutan guys yang berada di Desa Palak Pulau. Kita lihat suasananya asri ya, ada rumah penduduk, ada tanaman, ada pohon-pohon, hijau banget, sehingga ketika kita melewati jalan ini akan terasa tenangnya, adem gitu. Tampak rumah-rumah penduduk juga sudah mulai memadati di jalan-jalan yang arah Desa Palak Pulau. Sebelumnya sunyi banget guys di sini. Yang di sebelah kanan itu pohon keraton. Nah, ini kita akan sampai kepada simpang Dusun Mupa. Kalau kita ikuti arah jalan negara, maka kita akan sampai kepada Putusibo Kota, ibu kota kabupaten. Kalau kita berbelok ke arah kiri, maka kita akan sampai ke Dusun Mupa, ke Desa Nangasambus, ke Desa Aryong Mendalam, ke Desa Datahdian, dan desa-desa lainnya guys. Nah, ini simpang Mupa yang ada bengkel. Nah, kita masuk ke dalam ini, maka kita akan ketemu Dusun Mupa. Dusun Mupa ini mayoritas warga Melayu dan Jawa juga ada guys di situ, sama Sambus warga Melayu. Nah, kalau ini balai kerajinan atau rumah betang. Kalau kita mau melihat atau mencari produk-produk kerajinan khas Kabupaten Kapau Sulu, di sini tempatnya, di Desa Palak Pulau. Kita bisa melihat sama-sama, tampak makin ke sini rumah penduduk semakin padat, karena memang kita sudah berdekatan dengan Desa Palak Pulau yang batasnya dengan Putusibo Kota hanya dibatasi oleh jembatan. Perjalanan kita ini akan sampai kepada jembatan yang berbatasan langsung dengan desa dan kota. Yang di sampingnya ada minimarket Iwan. Terlihat di kanan kiri jalan masih banyak juga pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan, keraton, dan sawah masyarakat juga. Desa Palak Pulau ini ada juga objek wisatanya. Kalau kita pas datang saat air surut, ada objek wisatanya karangan. Kita bisa masuk di simpang, nanti kita lewat akan saya tunjukkan ke tempat untuk masuk ke karangan. Biasanya pagi-pagi atau sore di long weekend banyak masyarakat yang datang untuk sekedar membawa ke keluarga untuk makan di karangan.
sambil mandi juga ada, dan bahkan ada yang sampai mencuci di karangan itu. Ini adalah Seu. Tidak sampai beberapa menit lagi, 3 menit kurang lebih, kita akan sampai di batas kota dan desa Palak Pulau. Indah ya, kabupaten perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Ya, kita berharap banyak para wisatawan yang datang ke Kapuas Hulu untuk melihat, untuk mengunjungi, untuk melakukan wisata ke Kapuas Hulu, karena banyak sekali wisata-wisata yang bisa ditemui di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan bahkan ada pemandunya juga kalau kita mau, guide. Yang di sebelah kanan itu adalah minimarket Ain. Yang di simpang kanan adalah jalan menuju transmigrasi orang-orang Jawa. Yang di sebelah kiri, nah ini sebelah kanan menuju jalan transmigrasi. Yang sebelah kiri ini menuju jalan Gajah Mada dan sampai ke Karangan yang saya sebutkan tadi untuk objek wisata kala air sedang surut. Nah, ini sudah berbatasan langsung dengan kota, guys. Desa Palak Pulau. Dan kantor camat serta puskesmas Putus Ibau Utara ini berada di Desa Palak Pulau ya. Yang di sebelah kanan itu ada kantor camat. Nah, ini yang ada seperti gedung itu ada puskesmas Putus Ibau Utara. Nah, ini sebelah kanan lagi ada kantor Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu salah satu, itu kantor saya, guys. Setiap hari saya ke situ. Nah, ini dia kantor saya, guys. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, masih banyak yang ada Pak Ketua juga mobilnya di situ. Sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan kota dan desa. Desa Palak Pulau ini termasuk desa maju ya. Desa maju. Desa yang sudah tidak tertinggal, karena banyak di kecamatan-kecamatan lain desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu itu masih tertinggal. Kalau desa di Palak Pulau ini sudah termasuk desa maju atau desa mandiri. Yang di sebelah kiri itu ada gedung Bawaslu yang selalu mengawasi kami dalam setiap tahapan-tahapan pemilu, guys. Nah, ini gedung Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu yang ketuanya Pak Haji Musta'an Esos yang baru saja pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Kita sudah sampai di perbatasan kota dan desa. Ini minimarket Iwan, guys. Kalau kita ke Kapuas Hulu, kalau ke Putus Ibau Kota, mau tahu batasnya, minimarket Iwan itu salah satu batasnya. Ada jembatan yang